saudari seiman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salah satu ungkapan iman yang paling tepat yang harus selalu dilakukan manusia dalam hidup adalah ungkapan syukur. Bersyukur atas segala hal yang kita terima dalam hidup. Bersyukur atas rezeki yang kita peroleh. Bersyukur atas nafas kehidupan. Dan bersyukur atas karya-karya besar yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita di dunia ini. Dan hari ini kita, warga Desa Ngararaya bersama Desa Ngarasatu, Kecamatan Riung Barat, menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui ritual-ritual budaya dan disempurnakan dalam Ekaristi atas penresmian Desa Ngarasatu sebagai sebuah desa definitif yang terjadi pada tanggal 31 Januari yang lalu. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita meyakini bahwa segala usaha yang kita lakukan, segala perjuangan yang telah kita wujudkan itu hanya bisa terjadi karena campur tangan dan penyelenggaraan dari Sang Ilahi. Tanpa kerja keras, tanpa campur tangan dari Tuhan sendiri, maka usaha yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu dalam perayaan syukur ini, kita patut mengucapkan terima kasih untuk para penjasa yang sudah berjuang dengan caranya sehingga Desa Ngarasatu bersama dengan 54 desa lainnya yang ada di kabupaten ini itu bisa menjadi sebuah desa yang definitif. Bapak Ibu saudara-saudari Simon yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Presiden kita, Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2014 itu sudah berjuang agar seluruh pembangunan itu dimulai dari desa. Maka desa menjadi pionir dari pembangunan. Dana-dana diturunkan dalam angka yang besar, miliaran, ratusan juta hingga miliaran. Dan juga sumber daya di desa itu dimajukan agar impian untuk membangun Indonesia yang maju mulai dari desa itu bisa terwujud. Dan diharapkan semakin banyak desa yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kemajuan yang dicapai. Dan harapan kita itu terwujud dengan pembentukan Desa Ngarasatu yang sudah definitif pada tanggal 30 yang lalu. Dan pada hari ini, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan itu memberikan kita pedoman, arahan untuk bisa membangun desa ini ataupun mengisi kemajuan desa ini dengan cara hidup yang benar, seturut pesan bacaan pertama dan Injil hari ini. Injil hari ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang tuli dan juga orang bisu, orang yang sama menderita sakit tuli dan sakit bisu. Kalau tuli secara fisik itu artinya dia tidak bisa mendengar. Kita mau panggil pria bagaimanapun, orang yang tuli atau tidak mendengar. Orang yang bisu itu adalah orang yang tidak tahu berbicara. Hingga orang yang diceritakan dalam Injil itu mengalami penderitaan double. Sudah tidak bisa dengar, juga dia bisa omong. Maka dia hanya diam, tenang saja. Tuli itu secara sosial juga, kalau kita tidak lihat dari sakit fisiknya, secara sosial bisa berarti ada kelompok orang dalam hidup kita itu yang tidak peduli dengan orang lain. Susah sekali mendengarkan nasihat dan masukan dari orang lain. Walaupun yang memberikan nasihat dan masukan itu para pemimpin, orang-orang yang mengajak kita untuk berjalan di jalan yang benar. Kalau desa ini mau maju, yang pertama itu mentalitas tuli itu harus kita tinggalkan. Kita mau maju kemana, perubahan-perubahan dari luar kita tidak bisa terima. Dan mentalitas itu harus ditumbuhkan mulai dari diri seorang pemimpin.
pemimpin yang baik tidak boleh tunduk secara fisik ataupun juga secara sosial. Siap mendengarkan masukan-masukan, terbuka terhadap ajakan perubahan. Karena jika kita terbuka terhadap masukan-masukan dari luar, terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita akan diperkaya dan punya strategi yang baik untuk membangun desa ini menjadi sebuah desa yang maju. Yang kedua, bisu. Sebagai pemimpin atau warga di desa yang baru, kita tidak boleh mengalami sakit yang namanya bisu. Diam saja, tidak bisa omong, tidak bisa berkata-kata. Karena untuk memulai sebuah perubahan itu diawali dengan ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk bergerak maju, untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kalau seorang pemimpin di suatu tempat tidak tahu omong, tidak bisa mengajak orang untuk bersatu dan bekerja sama, maka yang terjadi adalah orang tetap hidup dalam kotak-kotak, dalam kelompok-kelompok, tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama, dan pembangunan dan kemajuan di sebuah wilayah itu tidak mungkin akan terjadi tanpa kerjasama, tanpa persatuan. Ya, kita ingat sila ketiga dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Itu artinya apa? Kita yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, kita diajak untuk bersatu bersama membangun sebuah desa yang telah dibentuk ini. Perbedaan pendapat boleh ada dalam demokrasi, perbedaan pilihan juga boleh ada dalam demokrasi, tapi perbedaan itu tidak boleh memecah belah persatuan, karena tanpa sebuah persatuan, kemajuan tidak boleh terwujud. Yang ketiga, sifat yang harus dihindari juga adalah sikap serakah. Kita ingat itu dalam cerita bacaan pertama hari ini, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena bersikap serakah. Sudah diberikan kehidupan yang baik di Taman Eden, itu tetap merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, tidak bersyukur, sikap serakah. Orang yang serakah itu akan menjadi rakus dan juga tamak, tidak puas dengan apa yang ada. Yang terjadi karena keserakahan yang dimiliki itu, ketika digoda oleh ular, mereka makan buah terlarang dan jatuh dalam dosa. Itu bagian dari keserakahan. Dalam sebuah kepemimpinan itu, kejatuhan-kejatuhan dari pemimpin itu terjadi karena keserakahan. Kasus kolusi, nepotisme, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin itu biasanya lahir dari keserakahan. Tidak puas dengan upaya yang ada, tetapi mau mencari yang lebih dan menghalalkan segala macam cara. Dan akibatnya jatuh dalam dosa, dan yang terakhir itu dihukum. Seperti Tuhan menghukum manusia pertama keluar dari Taman Eden, mereka yang hidupnya serakah itu pada akhirnya akan dihukum Tuhan dengan caranya pada waktunya. Yang berikut, pada bagian akhir dari Injil hari ini kita dengar, Yesus tidak mau agar perbuatan baik itu disampaikan kepada banyak orang. Bukan supaya apa, Yesus hanya mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus itu tidak perlu dipamer-pamerkan. Biarkan orang menikmati dan mengalami hasilnya. Tapi kita tidak perlu kemana-mana mewartakan, oh ini karena saya, ini karena saya, tidak perlu seperti itu. Karena sebuah ketulusan tidak boleh dinodai dengan aksi pamer, aksi puji diri, ya, yang berujung pada kesombongan. Dan ini saya rasa perlu dicontohi oleh para pemimpin yang ada di sini dan juga masyarakat yang ada di tempat ini. Kalau mau desa kita maju, kita tidak boleh serahkan, juga tidak perlu pamer tentang apa yang kita lakukan. Tangan kiri memberi ataupun tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Karena yang membalas kebaikan itu, yang membalas ketulusan itu adalah Tuhan sendiri. Maka mari kita pada perayaan syukur ini, kita berdoa semoga pemimpin yang ada di sini dan juga masyarakat yang ada di Desa Ngarasatu ini bisa berjuang menjadi masyarakat yang tahu bersyukur,
masyarakat yang bisa menciptakan kesatuan dalam membangun desa ini, masyarakat yang tidak serakah dan juga pemimpin tidak serakah dan juga melakukan kebaikan dengan ketulusan dan membiarkan Tuhan membalasnya. Hanya dengan cara itu, desa ini bisa menjadi desa yang maju dan terberkati. Amin.